Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Bunda Maris Lomo yang saya hormati. Di sini saya Lambriel Liuman Raja dari kelas 9D ingin membacakan teks cerpen yang saya buat minggu lalu dengan judul Kejujuran Seekor Buaya. Pada zaman dahulu, di samping sebuah hutan yang sangat besar, terdapat sungai yang sangat besar dan aliran air yang sangat deras. Di sana hidup banyak sekali buaya. Buaya di sana bermacam-macam. Ada buaya yang berwarna putih, berwarna hitam, dan juga belang-belang. Perlu diketahui juga, di sana terdapat satu ekor buaya yang sangat besar. Karena buaya itu sangat besar, maka dia adalah seorang raja di sana. Raja bagi kaum para buaya di sungai itu. Pada suatu hari, musim kemarau melanda. Semua rerumputan mulai mati dan aliran air sungai yang mulai surut. Banyak sekali hewan-hewan pemakan rumput yang mati kelaparan. Begitu pula dengan kawanan buaya. Sebagian dari mereka tidak bisa bertahan hidup dan mati karena aliran air sungai yang mulai surut. Setiap hari itu, ada saja laporan kepada sang raja bahwa rakyatnya kelaparan. Banyak sekali juga dari kalangan mereka yang mati. Mendengar berita itu, sang raja begitu sedih. Tetapi karena dia sangat baik hati dan adil, dia pun berkata kepada si buaya, "Wahai buaya, tolong panggilkan si buaya putih dan si buaya hitam ke hadapanku." Lalu, seekor buaya yang melapor tadi memanggil si buaya putih dan si buaya hitam untuk menghadap sang raja. Setelah menghadap sang raja, raja pun memberikan titah kepada mereka. Raja buaya berkata, "Wahai hambaku buaya putih dan juga buaya hitam, aku telah menerima laporan bahwa rakyatku banyak yang kelaparan dan ada sebagian dari mereka yang mati. Aku memiliki stok makanan yang cukup untuk kita. Dan aku perintahkan kepada kalian untuk membagikan daging kepada masing-masing keluarga buaya yang akan aku tunjukkan kepada kalian." Sang raja memerintah kepada buaya putih dan buaya hitam untuk membagikan makanan kepada rakyat buaya. Buaya putih bertugas membagikan stok makanan daging ke daerah utara, sementara buaya hitam membagikan daging ke daerah selatan. Setiap pagi, buaya putih dan buaya hitam akan menghadap sang raja untuk mengambil daging yang akan mereka bagikan. Setelah itu, buaya putih pergi terlebih dulu ke bagian utara untuk membagikan daging. Kemudian, buaya hitam pergi ke daerah selatan untuk membagikan daging. Buaya putih melaksanakan perintahnya dengan benar, yaitu membagikan daging ke semua rakyat di daerah utara. Sementara si buaya hitam memakan semua makanan yang seharusnya dia bagikan kepada rakyat buaya di daerah selatan. Semakin hari, tubuh si buaya hitam semakin gemuk. Seperti biasa, si buaya putih dan si buaya hitam selalu melapor kepada sang raja bahwa mereka telah memberikan daging kepada semua rakyat buaya. Sampai tiba suatu hari, si buaya putih lewat ke daerah si buaya hitam. Dia sangat kaget, kenapa banyak sekali bangkai buaya di sini? Bukannya buaya hitam membagikan makanan? Harusnya tak ada yang kelaparan bagian ini, ucap si buaya putih terheran-heran. Sampai pada akhirnya, si buaya putih melihat si buaya hitam sedang memakan makanan yang harusnya dia bagikan kepada rakyat buaya di daerah selatan. Ditegurlah buaya hitam itu, "Wahai buaya hitam, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu makan semua daging yang seharusnya kamu bagikan kepada rakyat buaya di daerah selatan," ucap buaya putih dengan emosi. Buaya hitam menyaut perkataan buaya putih. "Apa urusanmu, buaya putih? Lihatlah, tidakkah kau lihat banyak rakyat kita yang mati kelaparan karena ulahmu, buaya hitam?" Buaya putih sangat kesal dengan apa yang sudah dilakukan si buaya hitam.
Karena buaya hitam tidak terima bahwa dirinya dikata-katakan seperti itu oleh si buaya putih, buaya hitam pun menyerang buaya putih. Tetapi buaya putih tidak diam saja. Dia pun menyerang kembali buaya hitam. Terjadilah perkelahian yang hebat antara buaya putih dan buaya hitam. Karena buaya hitam asik dengan makanannya, jadi buaya hitam tidak banyak bergerak. Dan pada akhirnya buaya hitam pun kalah, lalu ia diseret oleh buaya putih untuk menghadap sang raja. "Wahai raja, lihatlah apa yang telah dilakukan oleh buaya hitam," berkatalah si buaya putih kepada sang raja. "Memangnya apa yang telah dilakukan oleh buaya hitam?" sahut raja. "Wahai rajaku, ternyata selama ini si buaya hitam tidak memberikan bagian daging yang harusnya dia bagikan kepada rakyatmu sang raja. Buaya hitam memakan semua makanan itu, dan di daerah selatan banyak yang mati kelaparan karena ulahnya si buaya hitam." Setelah mendengar perkataan si buaya putih, sang raja pun memberikan hukuman kepada si buaya hitam. Hukuman yang diberikan sang raja untuk buaya hitam yaitu memenjarakan buaya hitam. Sementara untuk buaya putih, sang raja mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh buaya putih. "Wahai buaya putih, terima kasih karena engkau telah memberitakan hal seperti ini kepadaku. Kau amat jujur, adil, dan juga patuh. Kelak jika aku sudah tidak ada, engkaulah yang akan menggantikan posisiku di sungai ini," ucap sang raja pada buaya putih. Dalam cerpen yang telah aku bacakan, terdapat koda atau amanat yang dapat kita petik, yaitu jadilah orang yang mempunyai sikap jujur, baik hati, adil, dan amanah. Sikap ini adalah hal yang dapat mencerminkan sikap-sikap yang baik pada diri kita yang dapat kita pancarkan kepada orang lain di sekitar kita. Sekian pembacaan teks cerpen yang berjudul Kejujuran Seekor Buaya dari saya, Lamria Ulinuman Raja, kelas 9D mengucapkan terima kasih. Salam sehat.